ke-10 akan membahas tentang Syiah klasik dan Syiah modern melalui sesi pertanyaan dengan Bapak Ustadz Abdul Rojab MPDI selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama akan dilontarkan oleh Saudari Reni Sri Hardianti. Bapak, saya mau bertanya, golongan sekte dari Syiah apa saja? Saya akan menjawab apa adanya atau apa yang saya tahu sedikit ya masalah Syiah, karena saya tidak mempelajari betul masalah Syiah ya. Waktu saya kuliah hanya sekilas Syiah ya. Pertama saya akan mendefinisikan Syiah dulu ya. Syiah itu artinya taat ya, atau baiat bisa ya. Syiah, sekte dalam Syiah itu yang satu sebetulnya banyak ya. Syiah itu hanya yang saya tahu yang sangat populer di dunia ya, dan yang kita lihat yang kelihatan sepak terjangnya ya minimal ada 4 ya Syiah itu. Yang pertama Syiah Nusyairiyah ya, Syiah Nusyairiyah. Yang kedua Syiah Karamitoh atau Karamidah ya. Yang tiga Syiah Rabidah. Yang keempat Syiah Ahmadiyah ya. Itu golongan yang sering disebut-sebut ya, yang sepak terjangnya yang timbul sekali di dunia ini, terutama di Timur Tengah dan di daerah-daerah konflik sekarang seperti Suriah, di Iran, Irak itu Syiah ya. Karena memang mayoritasnya di sana Syiah. Itu aja barang itu ya, hanya 4 ya, minimalnya 4 ya tentang Syiah itu ya. Jadi Syiah Nusyairiyah, Syiah Karomitoh ya. 3 Syiah Rabidah, keempat Syiah Ahmadiyah ya. Ya, ke Ahmadan ya. Itu aja barangkali ya. Selanjutnya Pak, saya mau bertanya, pemikiran atau doktrin dari Syiah yang sesat itu seperti apa dan yang tidak sesat itu seperti Berbicara apa? Syiah ya, ini pemikiran kita yang Islam yang Sunni ya. Sunni itu al-sunnah wal jamaah ya. Sunni itu sebetulnya kalau dikategorikan Syiah sesat dan tidak sesat ya, saya kurang setuju kalau emang semuanya Syiah itu sesat ya. Karena Syiah tidak sesat karena berangkat daripada akidah ya. Karena tadinya Syiah itu berangkat karena kesalahpahaman atau karena merasa dikhianati ya tentang pemilihan khilafah, maksudnya khalifah. Kata mereka ya itu asal muasalnya ada Syiah itu karena ada Abdullah Asyaba ya, dan reng-rengannya. Mereka mengatakan bahwa pemilihan khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah karena fatwa Rasulullah, fatwa Nabi Muhammad itu yang harus jadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali karena sepupunya dan keluarga terdekat gitu ya. Itu kesalahan itu ya, itu akidah, udah akidah ya, meskipun ini berbau politik ya, politik masa lalu itu timbulnya politik seperti itu, timbulnya politik yang kotor dan jorok ya, seperti itu ya. Padahal politik itu tidak kotor dan jorok ya. Memang Rasulullah juga berpolitik, tidak akan ada khalifah, tidak akan terjadi ada daulah Islamiyah kalau tidak politik. Karena sebetulnya negara Islam, negara apapun ya itu terbangun dari politik dulu. Sekarang presiden di Indonesia itu terbangun politik. Misalkan Jokowi diajukan dari partai politik PDIP ya, kemudian Pak Prabowo dari partai politik Gerindra, itu kan partai politik ya. Itu politik. Tapi politik sekarang dengan politik dulu zaman Rasulullah yang terbentuk dari Quran akan berbeda politiknya ya. Karena menurut saya yang kedua adalah timbul daripada akidah, kesalahan ya, kesalahan akidah itikadiyah ya. Ya. Kalau sudah menyangkut akidah itu jelas, kalau berbeda ya sebetulnya Rasulullah tidak memfatwakan begitu.
karena apa negara Islam bukan apa Islam itu atau khilafah itu atau khalifah atau Islam itu bukan berbentuk kerajaan yang turun temurun, ya, bukan dinasti, ya. Tidak bisa diturunkan secara itu kan ada wasairhum fil amri, ya, musyawarah dalam segala urusan. Tidak ada anak saya ada khalifah kamu turun kepada anaknya bercucunya, nggak bisa. Itu harus bermusyawarah, dan musyawarah itu adalah merupakan dasar demokrasi, dasar Islam. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana pemikiran Syiah di Iran untuk saat ini menurut Bapak? Syiah di Iran dan di Suriah ya pada dasarnya hampir sama, ya. Hanya tidak sebiadab yang ada di Suriah, ya. Nah, itu kalau di Iran itu bisa disebut Syiah Rafidhah, ya. Nah, tidak terlalu memusuhi Islam, ya. Nah, tidak terlalu memusuhi Islam, hanya ada ini ya, kalau Syiah yang tadi Nur Syairiyah itu kan keagamaan sangat kejam karena campuran dari kekristenan, Zoroaster, jadi Zoroastrianisme, ya, dan paganisme, ya, sangat itu ya nggak disatukan. Zoroaster itu apa? Jawab penyembah api, ya. Kemudian kekristenan, ya, orang Kristen, ya, itu yang sangat jauh. Kita tidak tahu dalam masalah ini, ya. Kenapa? Karena Syiah sudah berkembang di sini. Bisa jadi teman kita, bisa jadi guru kita, pemikiran, bisa jadi ulama kita mengenal Syiah supaya kita tahu ini arah pikirannya. Yang kemarin meninggal dunia, ya, Jaludin Rahman, itu Syiah itu bagaimana doktrinnya. Kemudian kita mengenal siapa Abu Janda itu, ya, masa katanya seperti itu mendekati Siraj, banyak yang alhamdulillah min dzalik, ya Allah. Kalau ada makanya kalau saya bicara kayak saya belum membaca yang namanya Syiah tidak sesat. Ya. Nah, ini meskipun pertanyaan ya, pemikiran doktrin Syiah sesat dan tidak sesat seperti apa, ya, barangkali bisa di garis bawah, ya, yang tidak sesat itu yang tidak terlalu memusuhi Sunni. Terkait Barangkali, ya, munculnya golongan Syiah di Indonesia, bagaimana pemikiran Syiah di Indonesia? Ya, sebetulnya pemikiran atau doktrin Syiah Indonesia dan Syiah yang lain tidak jauh berbeda, ya, karena memang produknya produk sana, ya, itulah. Penggiringan opini ini itu bisa tadi tidak menyebutkan itu adalah bukan Syiah, tapi bisa jadi bagian daripada penggiringan opini. Baik, karena ini sudah menyebar, ya. Dan dia berbicara terang-terangan, ya, sedangkan kita bicara malu-malu dan takut. Kalau kita bicara benar kan, ya, konsekuensinya ditangkap polisi. Kalau dia bicara itu tidak, konsekuensinya tidak ditangkap, nah, biarin aja. Artinya apa? Artinya di sekitar kita, dan membiarkan seperti itu, ya, cukup mengapa. Jadi kesimpulannya Syiah itu artinya taat atau baiat. Syiah itu terbagi menjadi 4, yaitu Syiah Nusyairiyah, Syiah Karomitoh, Syiah Ragidoh, dan Syiah Ahmadiyah. Terbentuknya Syiah ini berawal dari kesalahpahaman sewaktu pemilihan khalifah. Mereka berpendapat bahwa pemilihan khalifah Abu Bakar, Utsman, dan Umar ini tidak sah. Mereka beranggapan bahwa Ali lah yang pantas menjadi khalifah karena Ali lah gudang ilmu.
Nah, dari sini sedekah sepupu Nabi. ya, karena dia adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Syiah ini berasal dari Iran dan Suriah. Syiah Nursyairiyah adalah Syiah yang paling kejam karena dia membantai umat Islam yang beraliran Sunni. Pemikiran dan doktrin di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan Syiah-Syiah yang ada di luar. Kenapa Syiah di Indonesia bisa berkembang? Karena mungkin di negara kita tidak diberantas seperti di Malaysia, sehingga Syiah di Indonesia bisa berkembang dengan pesat. Bagaimana cara kita untuk menghindari ajaran Syiah ini? Ya dengan kita meningkatkan akidah kita sendiri, karena apapun yang menyimpang dari akidah itu tidaklah benar dan sudah termasuk ke dalam Syiah atau sesat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.